Setiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih atas pujian dari sektor Filipi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita persiapkan bacaan kita dari Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Jika sudah ketemu, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 11 sampai 13 yang menyatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya, anaknya itu diganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Kita mengucap syukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk belajar mengenai firman Tuhan walaupun secara daring. Bapak, Ibu, bacaan kita pada malam hari ini, kalau kita membaca dari ayat yang pertama diberi judul hal berdoa. Berdoa itu adalah hal yang sederhana, tapi berdampak besar. Dengan berdoa, kita dapat bergaul dengan Allah, berbicara dengan Allah, dan dalam doa kita, melalui sembah dan pujian, kita merasakan kehadiran Allah, merasakan hadirat Allah. Dalam berdoa, kita juga boleh mengaku dosa dan menuturkan, memohon segala apa yang kita inginkan kepada Allah. Dan doa ini adalah hal ritual yang dilakukan oleh Yesus secara pribadi dengan penuh kedisiplinan. Kalau dalam kitab Markus 1 ayat 35 menyebutkan bahwa pagi-pagi benar dan hari masih malam, Yesus sudah pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Dan keteladanan berdoa Yesus menarik perhatian murid-muridnya.
Sehingga mereka minta diajarkan berdoa seperti yang dilakukan Yohanes kepada murid-muridnya. Dan Yesus mengajarkan berdoa, mengatakan bahwa ketika kita berdoa seperti kita mendatangi sahabat kita, sahabat yang mempunyai hati yang baik. Dan di sini Allah diumpamakan sebagai sahabat yang menaruh belas kasih. Kalau di bacaan kita, Yesus mengumpamakan Allah sebagai Bapa. Bapa yang mempedulikan anak-anaknya, Bapa yang mengerti setiap kebutuhan anak-anaknya. Yesus mengumpamakan Allah sebagai sahabat dan Bapa supaya ketika kita meminta sesuatu, maka mintalah kepada pribadi yang kita kenal. Mintalah kepada pribadi yang kita kenal dan kita berhubungan baik sehingga kita boleh mendapatkan apa yang kita minta. Dan di ayat 9 Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapatkan, ketuklah maka akan dibukakan. Ini menunjukkan suatu kepastian bahwa ketika kita meminta, mencari dan mengetuk pada pribadi yang tepat, maka kita akan mendapatkannya dan maka kita akan dibukakan. Karena apa? Karena Bapa dalam Kristus mengerti apa yang baik bagi anak-anaknya. Bapa dalam Kristus tidak akan memberikan yang bahaya kepada anak-anaknya. Seperti kita sebagai orang tua. Orang tua ketika anak-anak kita minta sesuatu atau mungkin mainan, anak-anak itu meminta terus-menerus, setiap jam, setiap waktu dia bicara tentang mainan itu. Tentu kita sebagai orang tua tergerak hati kita. Kita akan tersentuh dan kita akan merasa kasihan. Dan kita akan berusaha untuk mewujudkan itu. Dan sebagai manusia kita bisa tergerak, apalagi sebagai Allah. Allah melihat kita mungkin meminta terus-menerus dengan kerinduan dan keteguhan, maka Allah akan merasa belas kasihan kepada kita. Tentu sebagai orang tua kita juga tidak mungkin membiarkan anak kita bersedih karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai manusia bisa merasakan seperti itu, maka Allah lebih bisa merasakan kasih-Nya, merasakan belas kasihan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan akan menyadari betapa pentingnya berkomunikasi dengan Tuhan, serta menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, maka Roh Tuhan akan memimpin kita untuk mengantarkan kita untuk hidup bertanggung jawab. Seperti tema kita pada malam hari ini adalah Roh memberi pengertian tentang jawaban doa. Dalam hal menantikan jawaban doa, tentu kita selalu merasa kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan kok tidak menjawab doa kita. Padahal kita sudah berdoa terus-menerus, berdoa setiap waktu, setiap malam. Itu bukan karena Allah tidak mengasihi kita, tapi Allah tetap mendengarkan doa kita dan Allah mempunyai waktu yang tepat untuk mengabulkan doa kita. Dalam Lukas 18 ayat 7, Yesus mengajarkan kita tentang sebuah ketekunan dalam berdoa. Berdoa siang dan malam adalah berdoa yang terus-menerus tiada henti sampai kita mendapatkan jawaban. Meminta, mencari, dan mengetuk terus-menerus sampai mendapatkan dan dibukakan adalah hal yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa tertekan, kadang-kadang kita merasa putus asa. Sehingga yang ada dalam pikiran kita adalah mengapa Allah tidak mendengar doa kita? Mengapa Allah meninggalkan kita? Mengapa Allah terasa jauh sekali kepada kita sehingga apa yang kita minta tidak pernah kita dapatkan? Dan ini juga yang sering terjadi dalam
pikiran kita. Tetapi kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita ini manusia terbatas, tetapi Allah tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Dalam penantian jawaban doa, Roh Allah tetap membimbing kita sehingga kita kuat dalam menghadapi ini semua. Memberi kita kekuatan, memberi kita kesabaran dalam penantian itu. Dan kita juga harus menyadari bahwa ada proses yang Allah lakukan kepada kita. Supaya dengan proses itu kita semakin setia, kita makin rendah hati, kita makin berserah dan makin mengandalkan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam penekanan jawaban-jawaban doa ini dengan doa seruan-seruan kita terletak pada belas kasihan Allah atau perkenanan Allah. Ketika Allah berkenan menjawab doa-doa kita, maka itu semua akan terjawab. Karena apa? Karena Bapa dalam Kristus tahu apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik bagi kita. Karena Allah tahu waktu yang tepat, dan Dia tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mengingat bahwa Allah telah memberikan janjinya yang besar kepada kita. Allah telah melakukan karya yang terbesar bagi kita, yaitu karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Itu yang lebih penting dari hal-hal yang lain. Kita telah diselamatkan melalui penyaliban Kristus. Maka dari itu kita harus bersyukur dan terus-menerus menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.